Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melaya Dilawati, ini 1142052 dari Klub 3. Kali ini pada acara kedua kita akan melakukan contouring, kemudian labeling dan juga simbol. Nah, yang pertama itu kita buka aplikasi Global Mapper, kemudian open your own data files, kemudian kita buka data DM, karena saya menggunakan Pulau Bali itu termasuk ke Nusa Tenggara. Ini dikontrol A, kemudian kita open. Nah, di sini agak lama prosesnya, jadi kita tunggu. Oke, setelah muncul kayak gini, kita zoom ke pulau yang mau kita masukkan datanya. Kemudian file, open data file, kemudian kita cari tadi datanya tuh di D, kemudian di seal, kita masukin ke Bali, open. Nah, ini udah muncul ya. Habis itu kita masuk ke kontur, kita generate kontur, intervalnya pakai 100, karena ini daerah pegunungan, pasti nanti kalau cuma 25 atau 12,5 itu terlalu mepet. Kemudian kita drop a box, kita kotakin wilayahnya yang mau kita masukin. Oke, kemudian kita oke, di sini kita oke, kita tunggu buat generating konturnya. Nah, ini udah keluar nih konturnya. Habis itu langsung kita save aja. Itu export vector data, kemudian export yang save file. Nah, kita oke. Jangan lupa kita ekspornya to lines. Sorry, kita select di acara di D ya tadi. Di D. Ini kita kasih nama kontur Bali 100 meter. Begini misal, langsung kita save aja. Habis itu kita oke. Nah, udah langsung kita buka ArtsMap. Nah, di sini ArtsMap-nya ini udah kebuka ya, yang tadi administrasi yang mau kita buat. Di sini ada simbol, ada sungai, ada jalan juga. Itu langsung kita layers, kemudian kita add data. Jadi kita udah kontur ya, kontur garis 100 meter, kita add. Close, kita tunggu, oke langsung muncul. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita langsung ke geoprocessing untuk kita clip. Jadi clip ini nanti biar konturnya itu ya cuma berada di daerah dalam wilayah kita aja. Ini untuk input future-nya itu adalah kontur 100 meternya tadi. Agak lama, kita tunggu. Kemudian untuk clip future-nya itu adalah administrasi Pulau Bali. Kalau udah kayak gini, kita oke aja. Kita tunggu, nanti ada keterangan klip centang di bawah sini warna hijau. Kita tunggu aja. Nah, ini udah terklip ya, ini udah ada hijau di sini. Kemudian yang kontur Balinya kita uncheck please. Nah, ini udah jadi. Lanjut ke next step, yaitu oke, next step kita di sini mau buat labeling di konturnya buat Ika. Nah, ini kita klik di kontur basis meter clip tadi, kemudian kita open attribute table. Di sini kita buka yang ini, table option, kemudian add file. Di sini kita namain dengan Ika. Nah, ini kan udah ini short integer, kemudian kita oke.
Nah, kita lihat di sebelah sini ada Ika. Nah, ini kita start editing terlebih dahulu. Edit future, start editing. Ini kita continue. Nah, ini kalau udah kita ini di blok, terus klik kanan, kita klik file kalkulator. Nah, ini kita udah masuk ke kalkulator, kita pencet elevasi ya. Habis itu kita spasi, kemudian kita ketik MOD. Terus tadi kan kita pakai IK-nya itu 100, nah itu dikali 4 jadi 400. Terus sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini kita udah lihat ya, di IK-nya ini udah min 1, min 1, 0, 0, 0, min 1, min 1. Nah, yang udah ada nih. Nah, ini biar urut, biar lebih gampang nih kita blok, terus kita sort ascending, biar lebih enak lihatnya. Min 1, min 1 terkumpul semua, 0, 0, 0, ini terkumpul semua. Oke, lanjut. Oke, ini di close aja. Habis itu kita langsung ke kontur ini. Kita properties, habis itu kita tunggu bentar ke simbologi. Nah, ini kan udah masuk ke properties ya, ke simbologi, habis itu ke kategoris. Di sini ini jangan lupa diganti IK. Ini kan udah IK kan, terus add all value ini muncul min 1 sama 0. Ini tinggal kita double klik, kemudian kita ganti warnanya sesuai dengan warna IK. Ini kita tabelin karena dia IK-nya itu min 1, terus kita oke. Ini juga jangan lupa diganti warnanya dengan warna yang sama. Oke. Oke, kalau udah kayak gini terus kita apply. Ini bisa kita lihat, udah terlihat ya IK-nya yang mana. Nah, habis itu kita ke labels. Nah, untuk memasukkan label sendiri ini jangan lupa dicentang, label future in this layernya dicentang. Habis itu yang metodenya ini kita ganti ke different class. Habis itu kita ke SQL query. Ini kita klik IK, double klik ya, terus habis itu sama dengan get unique value yang min 1. Kemudian kita oke. Next. Nah, ini buat label fieldnya kita ganti ke elevation, habis itu expression. Nah, ini udah kan nih elevation di sini, terus habis itu kita plus tanda petik 2 M, M-nya M kecil, habis itu petik 2 lagi. Nah, gunanya untuk menambahkan M pada nilai konturnya nanti. Kemudian kita oke. Oke, habis itu kalau udah kita beralih ke simbol. Nah, di simbol ini kita edit simbol. Kita kemas, habis itu halo. Kita oke. Nah, kalau udah di edit simbol ini kita oke, habis itu ini kita ganti ke Times New Roman, habis itu tetap 8. Placement propertiesnya kita on the line, ini udah. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau udah kita coba apply, kita lihat. Nah, kayak gini, udah terlihat kan nih ikannya berapa. Seperti ini. Nah, karena udah, ini kita langsung oke aja. Ini kan udah jadi. Habis itu, karena udah selesai untuk kontur, labeling kontur, kita ke editor untuk stop editing. Ini, stop editing. Yes. Nah, kita berlanjut ke yang lain, yaitu di sini ada jalan, sungai, sama simbol.
Oke, kita sekarang beralih ke batas administrasi. Kita jangan lupa edit view. Kita buka open attribute table. Nah, ini oke. Terus habis itu kita jangan lupa untuk edit feature, start editing. Nah, sebentar, ini di sini. Nah, ini kita close dulu. Ini bisa kita edit feature. Oh, kita ke open attribute table terlebih dahulu, benar ya kayak tadi. Terus ini langsung edit feature. Terus bisa start editing. Bentar. Ini di administrasi global-nya ini edit feature, start editing, continue, kemudian open attribute, kemudian tabelnya kita open. Sebentar. Nah, ini karena udah kita start editing tadi, ini kita kasih keterangan. Habis itu di type-nya text. Oke. Oke, setelah ini langsung kita oke, dan ini muncullah kayak gini. Ini bisa kita coba untuk start editing. Kita klik di sini. Misal ada ladang. Kemudian di sini ada sawah. Di sini ada kebun. Ini yang sebelah mana bisa kita lihat di peta, sebelah sini, ini sebelah sini, dan ini sebelah sini. Kosong. Oke. Nah, ini kan udah ada di sini. Kita close aja, kemudian langsung ke properties. Kemudian kita simbologi dan labeling. Karena ini udah, kemudian ini kita ke simbologi, kemudian ke kategoris, ini diganti jadi keterangan, add all value. Nah, ini kan udah muncul, kita double klik aja di sini karena belum ada ya. Ini. Nah, karena kita pakai RBI, kemudian style reference, ini ada add style to list. Ada simbol RBI style, kemudian kita open. Kemudian nah, ini kita oke. Nah, ini udah muncul. Kita cari yang sesuai dengan bentuk penggunaan lahan kita. Tadi itu kebun, kita cari kebun itu yang mana. Nah, ini kan sudah terganti seperti ini sesuai dengan RBI tadi. Kemudian kita coba apply. Nah, kita lihat sudah ter-apply. Jadi seperti ini. Kemudian kita langsung ke labels. Nah, ini udah muncul label, ini kita klik, kemudian ini benar ya label all differences and same way. Ini keterangan, kemudian ini adalah Times New Roman. Oke. Propertiesnya udah kayak begini benar. Kemudian coba kita apply. Nah, dia muncul kan ada sawah, kebun, sama ladang. Kayak gitu. Nah, udah ini langsung kita oke aja. Nah, ini. Kalau misalkan mau munculin konturnya ini bisa agak ke atas ya. Oke, di atas sendiri. Nah, ini kelihatan kan konturnya. Kayak gini. Habis itu, sekarang kita beralih ke jalan. Dan buat administrasi ini jangan lupa kita stop editing. Dan yes. Karena udah selesai untuk ladang, kebun, dan sawah. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke jalan. Sama kayak tadi open attribute tables, kemudian kita mulai
start editing, continue. Udah tuh, stop editing, berarti langsung add file. Kemudian kita kasih sama keterangan kayak tadi, tapi di type-nya itu kita menggunakan ini teks juga, kemudian kita oke. Nah, untuk ngisinya itu jangan lupa di jalan itu kita start editing kayak gini. Nah, ini kita kasih nama jalannya suka-suka, jalan Nakula misal, sama ini jalan Sadewa, seperti ini ya. Misal ini jalan Nakula, ini jalan Setapak gitu aja ya. Nah, kalau udah kayak gini terus kita close, kemudian di bagian jalan kita ke properties, ke simbologi, kategoris. Ini jangan lupa di keterangan add all value. Nah, ini buat jalan ini tuh kita mau dia tuh jadi jalan apa, misal jadi kan ada jalan Setapak, ini juga ada jalan Setapak. Yang jalan Nakula aku mau jadiin jalan Jumer ini kayak gini misal, oke. Terus dan jalan Setapak kan ada nih, jalan Setapak nih, itu bisa kita warnain, bisa jadi merah. Kita edit simbol di sininya tuh bisa kita ganti colornya jadi merah mungkin. Kemudian kita oke, kemudian kita oke. Jadi kayak gini. Yang ini juga di edit simbol, ini bisa jadi cuma satu warna doang, dan ini juga bisa jadi warna merah. Ini kita oke. Ini kita oke. Nah, ini kalau udah bisa mungkin langsung kita apply aja buat delete. Nah, oke. Ini ya. Kayak gini. Habis itu buat labels juga kita label feature in this layer. Ini juga tetap. Ini jangan lupa diganti keterangan. Ini jadi Times New Roman. Kemudian kita apply. Nah, ini udah muncul ya. Kemudian kita oke. Kalau sudah, jangan lupa buat jalan kita stop editing. Yes. Dan ini juga berlaku sama di sungai. Sungai nggak terlalu kelihatan. Mungkin kita bisa ke atasin sungainya. Ini dia sungainya. Buat jalan juga kita ke atasin. Nah, biar terlihat semuanya. Sungai sama kayak tadi, kita open attribute tables, kemudian kita add file. Di sini kita kasih keterangan, sama juga teks juga. Kemudian kita oke. Untuk ngisinya, kita jangan lupa di sungai itu kita start editing, continue. Misal sungai Bengawan Solo, terus yang Solo, terus yang ini sungai Musi, kemudian yang ini bisa sungai Mataram. Kemudian kalau udah kayak gini kita close aja. Di bagian sungai langsung ke properties, kemudian kita tunggu kayak tadi di bagian simbologi, kategoris. Kemudian ini jangan lupa diganti keterangan. Di sini add all value, kita ganti sungainya. Nah, di sini dia kayak
irigasi. Ini ada sungai. Nih. Oke. Ini sungai. Ini sungai. Gimana? Ini sungai. Kita oke. Kalau udah kayak gini, habis itu kita bisa apply. Nah, ini mungkin kurang tebel ya, kita bisa tebelin juga buat sungai ini setebel apa, misal 4 atau 3 deh. Dan oke. Kalau mau dibedain juga bisa. Tapi di sini aku samain aja. Ini oke. Oke. Nah, ini kalau udah kita apply lagi. Jadi lebih kelihatan. Terus kita langsung ke labels. Labels ini sama, label and feature, ini juga sama, ini juga sama keterangan. Di sini kita pakai Times New Roman. Oke, udah kita apply. Ini sungainya udah muncul, nama-nama sungai. Kemudian kita oke. Jangan lupa buat sungai ini kita stop editing. Yes. Oke, terus habis itu untuk simbol sendiri. Nah, ini kan sebenarnya banyak. Kemudian sama tadi open attribute table. Kemudian kita add file. Tangan. Ini misal jadi bangunannya rumah sakit. Kemudian jumlah poinnya aja itu ada rumah sakit, terus ada bandara, kemudian ada sekolah, ada masjid, ada gereja. Pokoknya disesuaikan dengan jumlah titik yang ada. Nah, ini kalau udah langsung kita close aja, kemudian kita ke sini dan kita ke properties, kita ke simbologi, kategoris, kemudian keterangan, add all value. Nah, ini jadi kalau udah kayak gini tuh tinggal kita ganti aja, double klik, kita cari bandara, kita oke. Kemudian kita cari gereja, nanti kita oke lagi kayak gini. Kantor gubernur, kita cari kantor gubernur. Kades, kantor bupati, kantor gubernur, kita oke. Terus ada kantor polisi juga. Kita cari semuanya di sini. Terus seperti biasa kalau udah langsung kita apply aja akan muncul nanti di simbologinya. Kemudian kita ke labels, di sini label. Sini udah kayak gini, kemudian ini keterangan. Jangan lupa ini Times New Roman. Kemudian simbol, kemudian kita apply. Nah, kalau udah kita kita ke simbologi lagi. Oke. Ini harusnya udah ada muncul simbol. Oke, mungkin itu aja.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.